Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Aziza Ilfatin, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Didampingi oleh fasilitator Bapak Iwayan Sumerta MPD, serta pengajar praktik Ibu Titi Ilimnah SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan demonstrasi kontekstual mengenai supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching pada modul 2.3. Tujuan pembelajaran pada modul 2.3 ini, calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang virtual ini Pak Taufik dan Bu Nahria. Sebelumnya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, sehat ya, dan semoga selalu bahagia. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Nur Aziza Ilfatin sebagai supervisor, dan hari ini Pak Taufik sebagai coachnya ya, dan Bu Nahria sebagai coachee. Kita di sini sebagai mitra ya Bapak Ibu, sehingga semoga dengan kegiatan hari ini kita bisa menjalankan supervisi ini dengan baik. Sebelum kita melakukan kegiatan pada malam hari ini, saya ingin nanya dulu nih sama Pak Taufik sebagai coach. Kira-kira Pak Taufik, kompetensi coaching apa aja nih yang malam hari ini ingin dikembangkan? Ya baik, terima kasih ya. Jadi terkait dengan kompetensi, saya kira dari kompetensi coaching itu kan ada 3 ya. Satu, presensi atau kehadiran penuh terhadap coachee. Yang kedua adalah aktif mendengarkan. Yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan pokok. Nah, terkait dari 3 itu, saya ingin fokus pada pengembangan pengajuan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Baik, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Taufik pada malam hari ini ingin dapat menyajikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee ya. Kira-kira nanti indikator yang ingin dicapai apa aja Pak? Indikatornya adalah coachee dapat mendalami pemikiran atau mendalami pemahaman atau mengingat konsep-konsep yang selama ini coachee pahami. Seperti itu. Baik, jadi untuk malam hari ini, sebelum proses coaching ini dimulai, saya perlu sampaikan bahwa hari ini saya juga mau mengobserver atau mengobservasi melalui penerapan alur tirta. Jadi untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Taufik untuk melakukan coaching kepada Ibu Nahria. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum Ibu Nahria. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu Nahria hari ini, malam ini? Alhamdulillah Pak, kabar baik.
semangat hari ini ya. Alhamdulillah semangat. Oke, semua keluarga sehat, Bu Nahria. Alhamdulillah Pak sehat. Oke, ngomong-ngomong Bu Nahria hari ini habis selesai supervisi ya? Ya Pak? Bu Nahria baru saja selesai supervisi ya? Ya Pak. Baik. Kira-kira Bu Nahria dari saat Bu Nahria di supervisi apa hal yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Pak, yang saya rasakan di mana saya dapat mengetahui kompetensi apa lagi yang harus saya tingkatkan dari hasil supervisi yang disampaikan Pak. Hal apa saja yang Ibu rasakan pada saat Bu Nahria di supervisi? Hal apa yang Ibu rasa pada saat mengajar, itu pada saat disupervisi oleh kepala sekolah, apa yang Ibu rasakan? Apakah kendala apa yang Ibu, dan ada kendala yang Ibu hadapi pada saat mengajar? Pada saat mengajar Pak, kendala yang saya hadapi itu di mana semestinya saya harus menggunakan infocus layar untuk menampilkan gambar-gambar yang harus diamati secara langsung oleh siswa, namun infocus yang ada di sekolah itu lagi mengalami lagi rusak, tidak berfungsi. Akhirnya dalam pembelajaran saya itu tidak menggunakan infocus, jadi saya beranggapan bahwa apa yang saya sampaikan kepada murid itu kurang dipahami. Maksudnya Bu Nahria, proses mengajarnya hari ini tidak begitu menarik karena fasilitas seperti infocus dan fasilitas tambahan lainnya itu tidak tersedia ya, akhirnya terasa hari ini tidak menarik ya, begitu ya? Iya seperti itu Pak, karena semestinya materi yang saya siapkan itu seyogyanya harus menggunakan infocus karena saya akan menampilkan gambar-gambar supaya maksud tujuan saya supaya siswa ini lebih paham ketika melihat gambar langsung, secara langsung dibandingkan dengan saya hanya sebatas menjelaskan saja Pak. Oke. Baik, kira-kira Bu Nahria di diskusi kita ini, di percakapan kita ini, apa hal yang kira-kira Ibu ingin dapatkan ya? Saya Pak mau bagaimana caranya supaya nanti pada pembelajaran saya selanjutnya ketika ada gambar yang harus saya tampilkan kepada murid itu harus menggunakan infocus supaya siswa itu lebih paham, lebih mengerti dalam proses pembelajaran saya, karena saya kan Pak biologi, guru biologi itu kebanyakan kita berhubungan dengan gambar-gambar. Kalau misalnya kita tidak menampilkan gambar itu seakan-akan itu siswa itu menghayal Pak, seperti itu. Jadi harapan saya bagaimana nanti ke depannya ketika saya mengajar kembali saya sudah bisa menggunakan infocus supaya siswa itu bisa melihat secara langsung gambar yang saya tampilkan, seperti itu Pak. Jadi maksudnya Bu Nahria dalam percakapan kita sekarang ini, Bu Nahria ingin mendapatkan gimana membuat pembelajaran Bu Nahria menarik pada saat misalkan fasilitas itu tidak tersedia ya. Ya Pak, seperti itu. Tidak menarik kan, gara-gara Ibu katakan bahwa karena tidak bisa menampilkan gambar-gambar karena pada saat itu tidak ada infokusnya ya. Artinya Ibu pengen dapatkan gimana caranya agar bisa mengajar menarik
meskipun tidak ada fasilitas kayak infografis begitu. Ini ya maksudnya Bu Naria? Iya, betul sekali Pak. Baik. Oke. Bu Naria, saya ingin bertanya dulu terkait dengan kira-kira untuk pembelajaran yang menyenangkan itu yang Bu Naria pahami itu seperti apa? Pelajaran yang menyenangkan itu buat siswa di mana siswa bisa belajar dengan tidak bosan, dalam pembelajaran itu dia bisa mengikuti pembelajaran secara utuh, dan ketika saya melakukan ini, maka siswa itu melakukan refleksi dengan memberikan jawaban-jawaban positif dengan adanya penggunaan infokus. Namun ketika saya mengajar pada saat itu tidak menggunakan infokus, murid itu melakukan refleksi kurang menyenangkan, karena sebelumnya ketika menggunakan infokus itu kita lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran biologi dibandingkan dengan tidak menggunakan infokus, Pak. Itu. Kalau boleh sedikit saya mengulang ya, indikator pembelajaran yang menarik menurut Bu Nadia itu bagaimana? Indikator yang menarik itu ya. Di mana siswa itu secara umum itu bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian siswa itu lebih fokus dalam pembelajaran, dan itu Pak nampak juga ketika misalnya belajar kelompok itu mereka sangat antusias mengikuti pembelajaran, dan karena dia merasa bahwa dia tidak menghayal dengan dengan adanya gambar yang ditampilkan. Seperti itu Pak. Dari hasil refleksi juga saya menilai dari situ Pak. Ya. Artinya menurut Bu Nadia, pembelajaran yang menarik itu apabila anak-anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya, gitu ya? Iya Pak. Ya, benar ya. Iya Pak, betul sekali Pak Taufik. Bu Nadia, kira-kira cara yang Ibu mau yang Ibu kira-kira bisa lakukan untuk bisa menyenangkan anak itu, kira-kira apa ya? Misalkan tidak ada peralatan tadi, tidak ada proyektor ya, tidak ada fokus gitu, untuk menyenangkan pembelajaran Ibu Nadia itu kira-kira seperti apa yang Ibu mau lakukan? Mungkin saya bisa Pak lakukan kalau misalnya fokusnya belum diperbaiki, kemudian tiba jam waktu mengajarnya saya, ketika saya menggunakan gambar-gambar, mungkin saya bisa mendownload gambar yang berwarna dari internet, kemudian saya bisa bagikan kepada masing-masing kelompok peserta didik supaya bisa diamati secara langsung, seperti itu Pak. Kenapa pilihan untuk menggunakan cara mendownload gambar lalu kemudian membagikan ke anak-anak itu menjadi pilihan Bu Nadia untuk menyenangkan pembelajaran itu atas pertimbangan apa ya? Karena kan Pak, gambar yang saya tampilkan di layar itu kan pada umumnya juga saya ambil langsung dari internet, yang saya tampilkan melalui infokus. Kemudian kalau misalnya tidak ada fasilitas infokus, ya alternatif yang saya lakukan itu tadi Pak, saya membagikan langsung gambar pada masing-masing kelompok pada siswa tersebut Pak, supaya dia bisa mengamati secara langsung, karena kalau tanpa ada gambar itu seakan-akan siswa itu menghayal Pak, seperti itu.
Baik. Tadi saya mengingat penjelasan Bu Nahria bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu adalah anak-anak belajar berdasarkan gaya belajarnya. Bu Nahria, sejauh ini menurut Bu Nahria sendiri di kelasnya Bu Nahria itu gaya belajar anaknya itu gaya belajar apa saja yang ada sejauh yang Ibu lihat tuh, yang anak-anak miliki? Gaya belajarnya gaya belajar apa saja yang anak-anak punya? Jadi kalau berdasarkan pengelompokan yang ada itu Pak, ada anak-anak memang gaya belajarnya itu audio, ada visual, dan ada pula dengan kinestetik Pak. Oke, ada audio ya, auditori Iya, ya Pak. maksudnya. Iya, Auditori, ada visual juga ya. Ada kinestetik. Yang lebih dominan yang mana Bu Nahria di kelasnya ini? Dari semua model gaya belajar anak-anak ini, yang mana yang lebih dominan di dalam kelas kelihatannya? Yang dominan itu Pak yang visual dengan ini kinestetik. Visual, kinestetik. Artinya yang lebih banyak di dalam kelas ini adalah anak-anak yang visual dan anak-anak kinestetik. Begitu ya Bu Nahria ya? Iya Pak, betul sekali Pak. Kira-kira Bu Nahria, sejauh ini Ibu lihat anak-anak ini apa sih kegemaran kesukaannya mereka itu? Yang mereka paling senang itu pada saat-saat kapan gitu? Karena kan Ibu sudah bukan sekali saja mengajar di kelas itu kan, sudah artinya sudah sering mengajar di kelas itu. Artinya Bu Nahria sudah mendapatkan anak itu belajar dengan senang gitu, gembira gitu kan, antusias, semangat. Nah, kira-kira pada saat Ibu mengajar, pada saat anak-anak kondisinya nyaman, pada saat kondisinya antusias, itu mereka senang dalam istilahnya dalam seperti apa, dalam model apa mengajar Ibu? Misalkan di saat Ibu tetap tidak menggunakan bahan apa namanya infokus gitu, tetapi anaknya tetap, pernah nggak Ibu mengajar sebelumnya, misalkan sebelum tadi itu Ibu mengajar tidak pakai infokus, pernah nggak sebelumnya? Pernah Pak, pernah. Nah, bagaimana keadaan siswanya? Apakah siswanya pada saat itu juga bersemangat atau tidak bersemangat? Bersemangat Pak, tapi kalau dibandingkan dengan menggunakan infokus itu anak-anak itu jauh lebih bersemangat lagi. Nah, artinya tetap bersemangat ya, hanya karena Ya, Pak. persoalannya hari ini tidak ada infokus. Artinya karena semangat itu juga tetap ada pada anak itu, meskipun kita pada saat itu juga tidak menggunakan infokus. Artinya bisa kita lihat seperti apa pada saat itu Bu Nahria lihat anak-anak, meskipun Ibu pada saat itu tidak menggunakan infokus. Apa yang Ibu pakai gitu? Mereka anak-anak saya kelompokkan, jadi saya kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Jadi bukan saya menentukan bahwa kamu di sini, jadi saya tinggal menunjukkan kelompok, misalnya anak yang senang ini, kemudian ini, maka saya mempersilahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ketika saya memperlakukan begitu, mereka ada mereka antusias untuk menyelesaikan tugas-tugas atau LKPD yang sudah saya bagikan sebelumnya Pak. Dan alhamdulillah itu masing-masing setelah mereka diskusi bersama, juga mereka melakukan persentase untuk masing-masing kelompok Pak di kelas, di kelompoknya Mas. Ya. Nah, kira-kira ide ini Bu Nahria, dengan kondisi yang sudah Ibu lihat ini, kira-kira untuk berikutnya nanti di proses PBM berikutnya,
langkah yang Ibu bisa lakukan ketika tidak ada fasilitas kayak Infocus itu bisa tergambar lah kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan dengan melihat contoh sebelumnya yang pernah Ibu lakukan dengan cara mengelompokkan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kira-kira Ibu pikir untuk pembelajaran menarik berikutnya dengan belajar dari pengalaman sebelumnya? Pak, bisa Cara yang diulangi tadi, paling putus suaranya Pak. ya, belajar dari pengalaman sebelumnya, dari cerita Ibu tadi itu, kira-kira langkah menarik selanjutnya yang Ibu bisa lakukan agar pembelajaran di kelas itu menarik, meskipun tidak ada Infocus untuk bisa menampilkan gambar-gambar, apa ya yang bisa Ibu lakukan agar tetap dengan belajar dari pengalaman tadi? Selain itu Pak, karena kan biologi itu juga berhubungan dengan alam, jadi ketika pembelajarannya itu berhubungan dengan alam, misalnya membahas ekosistem, maka biasanya saya mengantarkan murid itu keluar dari kelas. Jadi dia itu menggunakan objek atau lingkungan sekolah Pak, seperti itu. Jadi dia juga bisa mengamati secara langsung misalnya tumbuhan, hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah Pak, seperti itu. Artinya yang Ibu kesannya baik. Artinya Ibu nanti akan mencoba melakukan hal ini ya, untuk bawa anak-anak keluar ya, keluar kelas, belajar dengan alam, dengan lingkungan terbuka, begitu maksudnya ya Bu Naria ya? Iya betul Pak, iya betul Pak. Jadi tinggal dikondisikan dengan materinya Pak yang diajarkan. Nah baik, kira-kira Bu Naria ini bisa ya, maksudnya ini bisa sudah ada bayangan ya, gambaran langkah yang Ibu Naria akan lakukan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, antusias, anak-anak antusias belajar ya, dengan Ibu rencanakan untuk keluar dari ruangan belajar dan keluar ke lingkungan atau ke halaman sekolah, begitu Bu Naria ya? Iya betul Pak, betul. Baik, artinya Bu Naria dari percakapan kita hari ini Bu Naria sudah dapat gambarannya ya, seperti itu ya? Iya Pak. Nah selanjutnya Bu Naria kira-kira kapan mau dimulai itu? Kapan mau dimulai metode mengajar atau pendekatan mengajar seperti itu? Insya Allah Pak, semester depan sudah bisa dimulai. Semester depan ya, lama sekali semester depan. Nah, ini kan sekarang Pak baru selesai semester 1, akhir dari semester 1. Jadi awal pembelajaran nanti di semester 2 insya Allah saya bisa lakukan itu Pak. Baik. Oke. Ini menarik untuk ditunggu ya, dan kita bincang-bincang lagi Bu Naria ya. Iya Pak. Ya oke. Saya kira itu ya Bu Naria yang bisa kita diskusikan ya. Bu Naria bisa ambil kesimpulannya hari ini ya. Apa hal yang positif dari diskusi kita ya? Jadi alhamdulillah hasil diskusi yang saya peroleh dengan saya melakukan diskusi dengan Pak Taufik, yakni di mana saya bisa memunculkan ide-ide atau potensi saya, apa yang harus saya lakukan ke depan untuk mengantisipasi sarana dan prasarana pembelajaran yang misalnya ada mengalami kendala, maka saya bisa melakukan pembelajaran. Misalnya saya bisa menggunakan alam lingkungan sekolah untuk pembelajaran selanjutnya Pak, dan saya akan menyesuaikan dengan materi yang saya akan ajarkan kepada murid-murid Pak. Baik Bu Naria, kita doakan ya semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan sukses, dan siswa semua belajar antusias, nyaman dengan apa yang Ibu berikan ke anak. Oke Bu Naria, thank you ya, makasih banyak, semoga kita jumpa lagi dan sehat selalu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya juga Pak, terima kasih banyak sudah
diberikan pencerahan sehingga saya bisa menemukan ide-ide apa yang harus saya lakukan selanjutnya dalam proses pembelajaran saya. Makasih banyak, Pak. Baik, kasih. Kembali ke Bu Nur Aziza. Baik, terima kasih atas percakapan coaching pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Taufik sebagai coach. Kira-kira apa Pak ini tadi dari percakapan coach dengan coachee yang sudah berjalan baik selama proses coaching yang baru saja Pak Taufik lakukan? Ya, saya kira dari percakapan yang baru saja dilaksanakan, saya merasa bahwa prosesnya sangat baik karena poin-poin dari prinsip-prinsip coaching itu bisa dilaksanakan seperti itu. Kemudian Pak, apa yang perlu diperbaiki selama proses berlangsung menurut Pak Taufik? Ya, saya kira hal masih penting untuk senantiasa diupdate itu didalami adalah penguatan di dalam mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi hal yang ingin dilakukan oleh coach seperti itu. Jadi sebagai coach mestinya coba selalu mengupdate ya, mengingatkan dalam kaitannya bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat pemahaman yang selama ini mungkin ada di dalam diri coach itu tapi tidak teraplikasi dengan baik seperti itu. Baik, pada malam hari ini tadi selama observasi saya melihat bahwa Pak Taufik sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang ingin menggali lebih dalam tentang potensi yang ada pada diri coachee. Dan ini tadi sudah saya lihat juga sudah muncul sesuai dengan alur Tirta. Hanya saja tadi sempat saya lihat ada sedikit mungkin mengarah ke judging gitu ya Pak. Ada kalimat yang dilontarkan, lama sekali semester depan. Nah, itu mungkin hal itu bisa dijadikan evaluasi bahwa selama menjadi coach juga perlu menghindari asumsi, judging, dan lain sebagainya. Selebihnya sudah cukup bagus, apalagi alur Tirtanya sudah berjalan sangat lancar, kemudian sudah tidak menyudutkan dan tidak ingin memberi solusi. Jadi benar-benar pure tadi itu ide dan potensi dari coachee. Kemudian tadi Pak Taufik juga mendengarkan secara aktif, kemudian keterampilan coaching yang lain sudah cukup mumpuni. Kemudian saya sekarang ingin bertanya kepada Bu Nahria selaku coachee, gimana perasaan Bu Nahria selama proses coaching berlangsung tadi? Terima kasih banyak Bu Asisa. Jadi alhamdulillah ada rasa senang karena dengan adanya permasalahan yang saya hadapi, saya bisa menemukan ide penyelesaian dalam proses pembelajaran saya. Jadi saya sangat bersyukur Pak Taufik bisa menjadi mitra bicara saya malam ini dan memberikan arahan-arahan sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan atau yang saya hadapi. Terima kasih Bu Asisa. Baik.
Terima kasih. Saya rasa demikian percakapan coaching supervisi akademik pada malam hari ini. Terima kasih sudah melakukan coaching dengan baik untuk Kak Taufik dan juga Bu Nahria. Semoga hari ini kita mendapatkan banyak manfaat, dan saya akhiri kegiatan pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.